Nama asli dari lahir itu Bojong, itu namanya Sazega. Oh berarti Sabdan Sarugunawan dong? Singkat, padat, dan jelas. Penelitian dongeng itu apakah bisa dilakukan atau tidak? Seperti yang cerita yang sebenarnya. Aku bingung ngomongnya gimana, karena aku tuh penasaran kan. Kalian bilang, Kak kenapa ngebela pembuli anak? Aku makanya sampai datang ke dalam persidangan ya. Aku lihat buktinya itu tidak ada. Isa itu mengatakan, biar syukurin loh nanti anak lo bla 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 bla, misal gitu. Itu menyumpahin ya. Tapi yang aku lihat di dalam bukti itu, dia berkata, nih catat ya, antara nyumpahin sama mengingatkan. Dalam dongeng dia nih, dalam dongeng dia ya, yang ada yang baper, jangan jahat-jahat kan lagi hamil nanti kalau jahat bla bla bla. Itu mengingatkan, bukan nyumpahin. Itu untuk siapapun orang yang sedang mengandung. Tentu kita ngelihat orang gila aja amit-amit, kita ngelihat sesuatu yang di kasat mata aja kita ngomong amit-amit. Nah itu diingatkan untuk siapapun yang sedang hamil, hati-hati dalam bersikap, bertindak. Nah terputus tadi. Jadi aku tuh melihat di dalam dongengnya yang sehingga ada orang tersinggung, yang kata saksi-saksi semua itu adalah berasumsi, asumsi ya, di dalam BAP-nya katanya asumsi ya. Aku mau tahu apakah benar Isa Zega menghina anaknya. Kan aku mah orangnya nggak mau katanya, makanya aku ke Kepanjen. Pas aku lihat di dalam dongengnya Isa itu, yang orang jadi tersinggung dan baper itu ada kata-kata, awas ya Jeng, nanti kurang lebih gitu ya, mengingatkan, awas kan lagi hamil, nanti kalau jahat-jahat anaknya gini-gini. Beda kan dengan nyumpahin. Kalau nyumpahin kan lagi hamil nanti anaknya mudah-mudahan apalah, didoakan apalah, itu namanya nyumpahin gitu. Ini lagi bukan main sidang-sidangan, bukan lagi main saksi-saksian, ini bukan lagi syuting ya. Ini kita dudukin, ini adalah undang-undang ITE, harus jelas. Saksi ahli aja mengatakan tidak bisa, namanya dongeng itu dipidanakan gitu ya. Pasti ini abis ini aku dibuzzer lagi, nggak capek ya? Pasti tahu, alah pembela penista katanya. Dengar ya, aku juga punya akidah di dalam agamaku. Aku udah puluhan kali ngomong, ya sudah, itu pilihan Isa Zega. Tetapi dalam tindakannya dia sehingga dia dipenjara di sana sekarang itu, aku penasaran apa yang membuat dia dipenjara. Kan katanya kata salah satu saksi itu, kata yang bertopeng itu, ITE tidak bisa dipenjara katanya. Makanya dia juga tersangka di Medan kan songong ya nggak, karena dia tahu ITE itu nggak bisa dipenjara. Kenapa Isa Zega dipenjara itu kan? Terus apa lagi ya? Sudahlah ya, pokoknya mah aku akan tetap menyuarakan, membela orang yang menurut aku benar. Jangan baper, jangan marah. Ya basi, kalau udah jangan main buzzer-buzzeran lah. Sekarang masyarakat itu udah pinter, mana yang diketik sama manusia, mana yang robot, mana yang disuruh, mana yang hati nurani, itu udah paham ya. Udah sayang-sayangin lah uangnya kalau untuk bayar buzzer. Karena menurut aku pribadi ya, nih boleh berbeda pendapat. Penista agama itu menurut aku, apa-apa orang itu tidak berpikir bawa Al-Quran. Kan ada tuh dokter bertopeng di atas kepala yang naruh Al-Quran tuh, bahwa dia tuh tidak ada maksud selain kemaslahatan masyarakat katanya gitu kan. Tapi kan diduga ada chatting beredar minta 20M. Nggak takut ya? Nggak takut. Nah, kalian bedain ya, mana yang benar-benar penista, mana orang yang bertobat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun aku tidak membenarkan Isa Zega ya untuk pergi ke Mekah, itu pilihannya dia ya, tapi dia sudah. Sahrul lagi tantrum, junjungannya pun lagi tantrum. Ini tantrum berjamaah tah? Terus Salvo ngeliat Doktif cantik banget, ya ampun. Gue sampai cari ke Mbah Google. Muka Doktif tanpa topeng bener-bener cantik banget guys. Dan tadi bener-bener cantiknya minta ampun. Hidungnya mancung, badannya tinggi. Sahrul tantrum.
Syahrul dan junjungannya Aroma Tanah alias Nepos, si paling namaste. Tantrumnya berjamaah. Guys, kali ini gue bener-bener salut sama Doktif. Kenapa gue bilang salut? Di saat dia dipanggil menjadi saksi di pengadilan Isa Sega, dia berani membuka topengnya yang merupakan identitas ciri khasnya seorang Doktif loh. Itu artinya Doktif benar-benar menghargai yang namanya hukum. Tidak seperti musuh-musuhnya yang mungkin malah mempermainkan hukum itu. Suap penyuap lah, apalah. Tapi Doktif ini dengan tindakan yang mungkin buat kita mah sepele. Tinggal buka topeng aja, selesai. Tapi itu justru penting karena itu ciri khasnya seorang Doktif pun dia mau lepas itu semua demi menghargai hukum. Gila loh, gue bilang keren banget loh. Dan kalian tahu nggak? Gue nggak pernah lihat wajah asli Doktif, tapi di saat yang katanya Doktif ini adalah dokter Bopeng, dia masih cantik luar biasa loh. Kebayang nggak? Di saat dia belum Bopeng gara-gara COVID, dia cantiknya benar-benar gila banget. Ya, kalau buat gue pribadi melihat perilaku Doktif seperti ini yang sangat menghargai hukum, gue nggak mau dengar orang lain ngomongin apakah soal Doktif kayak katanya Doktif sudah jadi tersangka kayak apa kayak selama Doktif tidak masuk ke dalam sel, ini orang gue bilang udah berjalan dalam keadaan yang benar. Walaupun katanya dia pemeras, walaupun dia ini itu, gue gak peduli. Tapi coba guys, kalian lihat Doktif ini dengan cara sederhana seperti ini pun dia sudah menunjukkan dia menghargai hukum sekali. Otomatis apa yang dia lakukan dia mengerti banget dan tidak akan bersinggungan dengan hukum. Ya, itu keren buat gue bilang ya. Dan ini semua gue pikir ini jadi panutan juga buat kita semua loh, ya, bahwasanya apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun juga tetap harus menghargai hukum. Dan Doktif itu bukan tipikal orang hanya bisa ngomong, tapi dia bicara dan dia buktikan loh, ya. Dan kita pun sebagai masyarakat harus melakukan hal-hal seperti Doktif. Jangan hanya banyak bicara tetapi actionnya nol. Dan ini menjadikan contoh juga. Dan tanpa Doktif sadari juga, apa yang diajarkan oleh dia, cara menghormati hukum atau apapun juga, itu secara tidak langsung mengajarkan pada masyarakat kita juga untuk menghormati hukum. Dan ini sangat baik sekali loh. Sudah dia memberikan pembelajaran ke kita soal skincare yang berbahaya, sudah dia berani menggebrak para musuh-musuhnya itu sampai mungkin kewalahan juga atau apa. Buktinya dia baik-baik aja sampai sekarang. Benar nggak? Semoga apa yang dijadikan langkah oleh Doktif, lalu permasalahan Doktif mengenai persekusi atau apa cepat terselesaikan ya. Dan gue juga sekarang baru tahu ya kenapa Doktif selama ini kok diam di saat proses hukum pelaporan persekusinya ini kok belum naik-naik gitu. Siapa yang tetapkan tersangka atau apa, mungkin dia udah tahu tapi dia tidak speak up atau apapun. Ternyata gue udah tahu nih dari kelakuan Doktif sederhana ini juga bahwasanya dia tidak melakukan itu semua, tidak speak up siapa yang tersangka atau apapun juga karena dia menghormati jalannya proses hukum. Dan ini keren sekali gue bilang. Jadi buat teman-teman sabar aja. Pasti dengan Doktif sekarang masih berkeliaran, dengan Doktif masih terus-terusan, masih gencar sekali membuka skincare, masih menggencar sekali membuat musuh-musuhnya jerak segala macam kayak gitu. Tapi keren banget gue bilang ya. Dan kalian ingat kata-kata Doktif yang terakhir. Duit tidak akan dibawa sampai mati. Dan itu benar. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, kalau kita udah mati mah kita jadi bangke, jadi tulang belulang lah istilahnya kayak gitu. Dan ini yang diajarkan oleh Doktif. Kan Doktif ini secara tidak langsung dia menunjukkan bahwasanya dia mengumpulkan pahala di akhirat, bukan hanya semata-mata di dunia ini. Dan ini keren buat gue pribadi ya.